Selamat malam. Salam sejahtera umat yang terkasih. Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah dengan berdiri kita nyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Jemaat yang terkasih, ibadah Rabu Abu pada saat ini kita angkat karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Kembali hidup
kasih, marilah kita pada saat ini menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasih-Nya sehingga kita dapat mengerti firman yang ingin diajarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami seturut firman-Mu, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, dan kami juga dapat menghidupi keseharian hari dengan bijaksana pula. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon sertailah kami, sehingga kami semakin seturut teladan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama berdiri. Kita sambut bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 6, ayat yang pertama hingga yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 hingga 21. Matius pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dilanjutkan 16 hingga 21 berbunyi demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa belajar serta menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosana. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cukup yakin banyak dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut beribadah pada saat ini bersama dengan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya nggak bareng anak-anak, nggak apa-apa. Coba ini direnungkan, dipikirkan sendiri. Coba tanyakan kepada anak, kenapa sih nak ada orang yang belajar sekolah terus nyontek pas ulangan? Coba tanyain kenapa. Kalau Bapak Ibu setia coba merenung aja. Kenapa ya kira-kira ada orang yang kalau ulangan nyontek, atau kalau buat yang kuliah itu jiplak skripsi orang, gitu, nyontek dan sebagainya. Kenapa sih ada orang-orang yang melakukan seperti itu? Oke. Kalau di dalam percakapan saya dengan teman-teman dulu, terus waktu itu pernah saya lempar juga di dalam beberapa kebaktian remaja dan pemuda, ada beberapa alasan yang paling keluar. Yang pertama, malas, tapi pengen nilainya bagus.
effort sesedikit mungkin, upaya sesedikit mungkin dengan hasil sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi. Oke. Yang pertama. Yang kedua, biasanya ini lebih ke arah anak-anak gitu ya. Takut dimarahin orang tua. Kenapa takut dimarahin? Iya, soalnya rasanya belajar udah lama, coba gini, coba gitu. Tapi begitu hasilnya jelek, dimarahin orang tua. Daripada dimarahin orang tua, belajar ya belajar, nyontek ya nyontek. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kedua jawaban ini, sebenarnya kita melihat bahwa banyak orang yang terpaku pada hasil akhir, tapi melupakan proses. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kedua hal ini disebut dengan istilah nilai. Nilai ulangan, nilai skripsi, nilai ujian. Tapi kata nilai itu sebenarnya punya makna yang lain juga di dalam bahasa Indonesia. Nilai kejujuran, nilai kekristenan, nilai-nilai kebaikan. Yang kalau dalam bahasa Inggris dipisah jadi dua, score dan value. Skor angka, ya kalau yang suka pertandingan sepak bola pasti tahu. Skor berapa ada golnya, skor. Tapi kalau value itu lebih berbicara tentang nilai yang ada di dalam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita terlalu berfokus pada skor bukan kepada value, maka proses yang kita jalani sehingga mencapai tujuan itu bisa salah. Saya ambil contoh pertandingan sepak bola gitu misalnya. Kalau orang mau fokus pada skor, dia bisa minta pemainnya itu pura-pura diving. Wah, sebenarnya nggak luka, tapi waduh kayak jatuh sakit parah dan sebagainya. Begitu kata wasit nggak apa-apa, orangnya lari lagi. Kalau di dalam ulangan misalnya yaitu nyontek biar nilainya bagus. Tapi orang lupa akan value-nya. Bukankah olahraga itu katanya mengedepankan value sportivitas? Bahkan sportivitas itu kan ada kata sportnya di dalam. Bukankah di dalam belajar orang menghargai value proses yang dijalani? Dari kerja keras, dari upaya, dari juga ya mungkin menerima hasil yang mungkin tidak seturut dengan kehendak. Dan kadang-kadang kita memang tidak bisa menyalahkan orang yang melakukannya. Karena sebagai masyarakat kadang-kadang pikiran kita hanyalah pada hasil akhir. Berapa banyak misalnya orang tua yang memang memperhatikan, mendampingi anaknya ketika anaknya itu sedang dalam kesulitan. Berapa banyak yang pokoknya nak dari jam 5 sampai jam 8 malam itu jam kamu belajar, masuk kamar, pokoknya mama atau papa pengen nilainya bagus keluarnya, di atas 8 misalnya. Mungkin anak pun struggling. Tetapi ya karena yang diharapkan oleh orang tuanya adalah hasil akhir skornya, dan itu juga yang diajarkan. Maka jangan heran jika anak-anak kemudian terdidik seperti itu. Dan fenomena itu juga sebenarnya ada di kalangan kita umat Kristen. Itu kenapa tema kita pada hari ini berbicara tentang kesalehan palsu. Bacaan kita di Alkitab memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang ingin terlihat saleh. Skor itu nilai-nilai yang kelihatan. Beda dengan value yang harus kita lihat, yang harus kita amati berulang-ulang baru kita tahu.
Ada orang-orang yang memang terlihat saleh, jadi ya mempertunjukkan bahwa dirinya itu saleh dengan berdoa di depan banyak orang. Kalau berpuasa, aduh kelihatannya mukanya muram sekali, pakai debu dan sebagainya. Tetapi di sini Yesus katakan orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan kesalehan yang sebenarnya ditunjukkan, tetapi ya pride-nya, kesombongan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berpuasa dan berdoa di depan banyak orang, mungkin rasanya tidak cocok dengan kondisi kita saat ini. Tetapi bagaimanakah kita misalnya dalam beribadah secara online? Baru saja kemarin saya bercakap-cakap dengan seorang penatua dari GK yang lain, dan dia berbagi tentang penelitiannya. Jadi di dalam satu artikel yang dia temukan, artikel itu mengatakan begini: hampir setengah dari orang-orang yang mengatakan diri itu saya selama masa pandemi ini tidak beribadah, hampir setengahnya mengatakan, ya minggu lalu saya nonton kebaktian online kok. Menarik ya, ikut kebaktian online tapi merasa diri belum beribadah. Kenapa? Ya mungkin karena persiapan hati kita, persiapan diri kita belum utuh. Dan selama ini mungkin kita terlalu terpaku pada hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa menyangkali bahwa melakukan ibadah online itu memiliki perbedaan dengan melakukan ibadah onsite. Di dalam, ya biasanya kalau kita ibadah onsite, kita rebutan tempat parkir, berangkat pagi-pagi, mau datang ke gereja, aduh malu kalau kelihatannya kurang rapi gitu. Jadi diupayakan sebaik mungkin nyampe di gereja dengan pakaian yang rapi, dengan rambut yang rapi. Kalau ditanya kenapa sih berpakaiannya rapi? Iya kan saya mau berjumpa dengan Tuhan, masa gak rapi? Oke. Pertanyaannya sekarang, waktu Bapak Ibu Saudara sekalian ibadah online di rumah, pakaiannya kayak apa? Apakah tetap mandi, siap-siap dulu, rapi, pakai parfum gitu? Kenapa? Kan gak ketemu orang banyak. Iya. Kan esensi ibadah itu berjumpa dengan Tuhan. Yang beda cuman kalau dulu datang ke gereja, sekarang di rumah. Berjumpa dengan Tuhannya tetap seharusnya. Dan karena kita mungkin tidak menghayati hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan pada akhirnya spiritualitas kita, perjumpaan kita dengan Tuhan menurun. Kita mungkin keliru menyambungkan antara kesalehan dengan mengikuti ibadah. Kita mungkin keliru. Kenapa? Karena bahkan pada saat onsite, orang yang mengikuti ibadah juga belum tentu beribadah. Belum tentu merasakan berjumpa dengan Tuhan. Bisa jadi ke gereja memang karena ya ada waktu luang, ada waktu kosong. Jadi hari Minggu saya datang. Kalau saya nggak ke gereja kayak ada yang kurang. Oh saya ke gereja pengen ketemu teman, pengen ngobrol. Habis dari gereja pulang mau ke mall, ini itu. Coba kita cek diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat mengikuti ibadah, pada saat ini, apakah Bapak Ibu merasakan perjumpaan dengan Tuhan atau tidak? Karena kalau tidak, berarti ada yang salah dalam persiapan diri kita, persiapan hati kita. Karena seharusnya
perjumpaan dengan Tuhannya tetap terjadi. Bagaimana mengatasinya? Saya coba obrol-obrol dengan teman saya tersebut, kemudian ada rekan lain yang kemudian memberikan pengalamannya gitu. Dia mengatakan dia mengenal seorang jemaat yang kalau hari Minggu mau ibadah padahal di rumah, itu tetap berpakaian dengan sangat rapi, pakai parfum, bahkan disediakan mimbar keluarga di rumah. Jadi ditaruh ada Alkitab, ada bunganya, bahkan ada yang beli kantong persembahan. Dia ada di rumah, jadi kalau begitu waktunya persembahan nanti si bapaknya nanti ngasih ke istrinya, ke anak-anak. Biar suasananya benar-benar seperti ibadah. Dan dengan demikian mereka bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan itu satu-satunya cara. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Tidak. Tetapi kalau kita kemudian merasa cukup, pokoknya saya hari ini udah dengar firman Tuhan selesai, jangan-jangan kita hidup di dalam kesalehan palsu. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan bersama. Sejauh mana kita sebenarnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam masa-masa saat ini? Apakah jangan-jangan kita terjatuh di dalam kesalehan yang palsu atau keliru? Ataukah sungguh di dalam masa yang sulit ini kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan? Kiranya Tuhan membantu, kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Silakan bersatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang merasa bingung karena pada ibadah Rabu Abu pada saat ini kita pertama tidak menggunakan abu, mungkin sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari GKI-GKI yang lain. Dan di sisi yang lain kita juga memindahkan pengakuan dosa dan berita anugerah setelah firman. Kenapa ini kita lakukan? Karena pada Rabu Abu ini pemaknaan tentang pertobatan itu menjadi penekanan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengaku dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami sering kali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan kami. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Betapa hina diriku, ku
Bapa yang penuh kasih, ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekadar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Ampun, kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga kami justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengakui dosa secara berbalasan dari Mazmur 51 ayat 3 hingga 12. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusan. Bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remuskan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga kami, lari dari panggilan Sang Cinta agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah.
sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita dalam ciptaan yang rapuh, yang dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 hingga yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Sejatinya hidup kita ini fana dan lemah karena selalu jatuh dalam dosa. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosana.